Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 23 Agustus 2025. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini Tuhan. Namun sebelum itu kami akan belajar daripada firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan, boleh menjadi suluh dan pedoman di sepanjang hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, karena sesungguhnya kami telah siap mendengar di dalam Kristus Yesus, yang adalah firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mereka mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia bertukar pikiran dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, serta tidak sedikit perempuan terkemuka. Namun orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan bantuan beberapa penjahat yang berkeliaran di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Namun ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, "Orang-orang ini yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gempar. Namun setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara lainnya, mereka pun dilepaskan. Amin. Menghayati Injil Yesus Kristus, itulah tema perenungan kita saat ini. Ian dalam bahasa Toraya unannung mandalan kareba kaparanuan Diona Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil dimulai dengan penderitaan, namun segera diikuti oleh kemenangan. Demikianlah Yesus Kristus membayar dengan harga nyawanya sendiri, agar Injil keselamatan dapat dinikmati oleh manusia. Sekalipun ia Maha Pemurah, namun anugerahnya bukan barang murahan. Karena itu setiap orang yang terus hidup dalam Injil keselamatan akan terus merasakan damai sejahtera sekalipun mengalami penderitaan. Situasi inilah yang dialami oleh Paulus dan Silas dalam kehidupan menikmati Injil keselamatan Yesus Kristus. Anugerah Injil keselamatan dalam Yesus Kristus telah mengubah kehidupan Paulus dan Silas. Sekalipun mereka harus mengalami tantangan dan penderitaan, namun mereka tetap teguh dalam pendirian, memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Inilah rahasia dari kekuatan Injil, yaitu bahwa ancaman kematian sekalipun tidak dapat menghalanginya. Mengapa demikian? Jawabannya jelas. Karena Injil keselamatan dalam Yesus Kristus merupakan kekuatan yang mengalahkan maut, dan kekuatan itu disebut kasih.
Oleh karena itu, setiap orang yang hidup dalam kasih Kristus tidak dapat ditaklukkan oleh maut. Inilah yang menjadi rahasia kekuatan yang memampukan Paulus dan Silas untuk terus memberitakan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, setiap orang dapat memutuskan untuk menerima Injil, dimerdekakan dari maut. Sebaliknya, setiap orang juga bisa memutuskan untuk menolak Injil dan terus menikmati kesenangan duniawi atau dosa, namun tetap berada dalam belenggu maut. Tanda bahwa kita telah menerima Injil adalah ketika kita merasa terbeban dan bertindak untuk memberitakan Injil, sebagaimana Yesus Kristus yang penuh belas kasihan menyelamatkan manusia berdosa. Amin. Mari berdoa. Bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Roh Kudus mula yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam menghayati Injil di dalam kehidupan kami. Tuntun kami dan sertai kami Tuhan sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas kami. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh jalani dengan penuh sukacita dalam tuntunan penyertaan kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.